Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valerina Anggraini, CGP Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi, berasal dari SD 16 Campago Ipu. Baiklah, pada kesempatan ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Lina Mirnasih. Beliau adalah guru kelas 3 SD 16 Campago Ipu. Bu Lina, selamat pagi Bu Lina. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baiklah Bu Lina, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi, ya tujuannya itu untuk memfokuskan Bu Lina nanti dalam pelaksanaan observasi pada siang hari nanti ya Bu Lina. Sebelum melaksanakan kegiatan observasi Bu Lina, ada beberapa pertanyaan pada saat pra-observasi ini. Yang pertama yaitu, apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Lina lakukan pada pagi hari ini? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu agar peserta didik saya mampu mengidentifikasi serta melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Ya, tapi tujuan pembelajarannya itu adalah tentang hak dan kewajiban ya, Bu Lina ya. Apa area pengembangan yang akan Ibu Lina kembangkan dalam pembelajaran ini? Ya, untuk area pengembangan yang ingin saya kembangkan yaitu mengenai disiplin positif dan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti area pengembangannya adalah penerapan disiplin positif dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, strategi apa yang Bu Lina lakukan dalam pembelajaran ini supaya maksimal untuk anak-anak kita, Bu Lina? Ya, untuk strategi pembelajaran itu dimulai dari peserta didik saya literasi dengan membaca apa yang sudah saya buat dan saya tampilkan di Infobus. Dilanjutkan dengan menonton video itu berupa cerita pendek mengenai Nusa dan Rara tentang kewajibannya di rumah. Lalu dilanjutkan lagi nanti dengan kegiatan menyanyi mengenai hak dan kewajiban. Nah, untuk LKPD tugas secara berkelompok itu dibahas oleh kelompok siswa masing-masing dengan mencocokkan gambar. Saya print gambar yang saya campur adukan antara hak dan kewajiban di situ. Lalu siswa secara berkelompok mendiskusikan mana gambar yang merupakan hak dan mana gambar yang merupakan kewajiban. Lalu dipisahnya. Nah, setelah dia pisah, maka nanti dia akan menuliskan di bawahnya mana hak dan kewajiban yang ada yang dilakukan di rumah dan mana hak dan kewajiban yang dilakukan di sekolah. Begitu. Berarti strateginya nanti akan mengaktifkan siswa kita Ya. ya Bu Lina ya. Ya. Nah, nanti rencana kita mau melaksanakan observasinya kira-kira pukul berapa Bu Lina? Siang nanti Bu, pukul jam 5 dan 6. Jam ke-5 nanti ya. Itu jam-jam 10-an ya Bu Lina. Iya, ya? jam 10-an. Ya. Iya, benar. Sekian mungkin kegiatan observasi kita. Nanti sampai bertemu di kegiatan observasi ya Bu Ya, Lina. sampai bertemu. Terima kasih. Sama-sama.
dengan tidak tertulis. Nah, untuk hari ini kita masuk ke pelajaran mengenai hak dan kewajiban. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar anak ibu dapat mengidentifikasi dan melaksanakan hak dan kewajibannya di rumah maupun di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang punya adik di sini? Nah, banyak ya. Ada dijaga adiknya. Ada diajak bermain adiknya. Ada disayangi adiknya. Nah, itu kamu sudah menjalankan kewajiban. Lalu apa lagi? Nah, baiklah anak ibu, ibu punya video cerita tentang pelaksanaan kewajiban di rumah. Ini cerita tentang Nusa dan Rara. Silakan anak ibu simak. Ini sudah memberi makan Anta 2000. Cukup deh. Ini dulu juga. Nah, sudah lihat anak ibu videonya? Sudah? Nah, tadi siapa namanya? Nusa dan Rara. Menjalankan kewajiban ya? Iya. Di mana dia menjalankan kewajiban? Di rumah. Lagu tentang hak dan kewajiban. Yuk kita nyanyikan bersama-sama ya. Punya lembar kerja peserta didik ya LKPD yang anak ibu kerjakan secara berkelompok. Ya, Bu, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, di sini ada gambar. Ya, yang pertamanya ada gambar. Nah, secara berkelompok, anak ibu gunting gambarnya, lalu tempelkan di masing-masingnya. Jangan lupa buat nama kelompok ya. Nah, merupakan kewajiban. Kalau jauh sekali boleh ke sini berdiri, ada di sebelah masih ada. Nah, coba mana yang merupakan hak, mana yang merupakan kewajiban. Sudah selesai semuanya. Nah, kalau sudah selesai semuanya, nah kita tampilkan ke depan masing-masing kelompok diwakili satu orang untuk membacakan hasil dari kerja kelompoknya. Ya, nah sekarang ibu mau tunjuk tangan dulu. Kelompok mana yang mau duluan tampil ke depan? Wah, kelompok? Boleh kelompok satu duluan, boleh. Silakan. Sini aja sayang. Nah, kalau misalnya kelompoknya membacakan, yang lain bagaimana? Mendengarkan. Nah, ayo kita dengarkan Noval membacakan hasil kelompoknya. Silakan Noval. Nah, jadi hasil kerja anak-anak ibu semuanya di sini sudah bagus. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Setelah yang kita lakukan tadi, kegiatan yang telah kita lakukan tadi, bagaimana perasaan anak ibu? Senang? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu hak? Siapa yang bisa? Apa itu hak? Ayo Dirga. Yang kita dapatkan. Apa itu kewajiban? Ayo, apa itu Keke? Apa Haji? Yang kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, briefing dulu. Ayo siapa Aji? Ayo kita berdiri Ji. Baiklah anak-anak ibu, untuk belajar selanjutnya, kegiatan selanjutnya, silakan anak-anak ibu baca bukunya di rumah.
Sebentar ya. Nah, masing-masing kelompok ini silakan ambil ke depan sama teman-temannya. Nah, silakan anak ibu tempelkan di depan kelas, di depan papan tulis kita, bagaimana perasaannya hari ini ya. Nah, silakan. Nah, lanjut kelompok 2, silakan maju. Nah, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Silakan anak-anak ibu boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Velerina Anggraini, CGP Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi, asal SD 16 Campago Ipu. Pada kesempatan ini, kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi dan saya didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Vera Triningsih, dan rekan sejawat saya, Ibu Lina Minarsih. Pada kesempatan ini, sebelumnya kami sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi, observasi, dan pada saat sekarang kami melaksanakan kegiatan observasi. Baiklah Bu Lina, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, pada kesempatan lalu kita melaksanakan kegiatan observasi ya Bu Lina, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang Bu Lina lakukan. Sekarang tiba saatnya kita melaksanakan kegiatan pasca observasi. Di sini kita akan bertanya jawab sharing ya Bu Lina ya, terkait pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, begini Bu Lina, bagaimana perasaan Bu Lina setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Ya. Kalau perasaan saya sudah lumayan baik ya Bu ya, karena dalam proses pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan rencana yang telah saya buat. Sesuai dengan rencana ya Bu Lina, iya. karena kita mempunyai tujuan pembelajaran. Iya, benar. Kemarin itu kita punya tujuan pembelajaran tentang hak dan kewajiban anak ya. Iya, benar. Sejauh ini apa yang Bu Lina rasakan? Apakah pembelajaran yang dengan tujuan pembelajaran tersebut tercapai atau masih ada yang mau Bu Lina tingkatkan lagi? Iya. Kalau dari pembelajaran yang sudah saya lakukan ketika observasi kemarin, ada yang tercapai tapi masih ada yang sedikit yang menurut saya harus diperbaiki Bu Avel. Yang kalau untuk tujuan pembelajaran alhamdulillah sudah tercapai. Dari hasil evaluasi juga dapat dilihat sudah tercapai. Namun hal yang perlu diperbaiki itu ketika siswa berdiskusi, memang sebagian besar siswa saya sudah mulai aktif, sudah mulai bagus ketika diskusi. Namun ada beberapa siswa saya yang ketika diskusi dia sibuk dengan kegiatannya sendiri. Ada yang seperti itu. Iya. Benar Bu Lina ya, saya juga ada mengamati. Cuma beberapa orang ya Bu Lina. Sekarang bagaimana kira-kira strategi yang akan Bu Lina lakukan untuk siswa kita ini yang masih berapa orang tadi yang masih belum fokus atau ikut terlibat dalam diskusi Bu Lina? Iya. Seperti yang kita ketahui kan setiap anak itu unik ya Bu Ovel ya. Kemarin kebetulan saya memakai model PBL, jadi memang anak banyak berdiskusi, banyak menemukan sendiri begitu kan. Namun ada beberapa anak yang mungkin lebih aktif dia ketika dia sibuk mengerjakan sesuatu atau mungkin dengan permainan games. Dia memang lebih aktif, namun ketika diskusi saya lihat dia sibuk dengan kegiatan sendiri. Memang ketika diskusi itu ada saya memberikan seperti menggunting, menempel itu ada. Cuman ketika sudah selesai menggunting, menempel, dia sibuk menggunting kertas dia sendiri. Sementara yang kita suruh untuk berdiskusi mengenai hak dan kewajiban di mana yang harus ditempel, temannya saja yang sibuk berdiskusi, namun dia sibuk dengan menggunting-gunting kertas dia sendiri. Padahal sebenarnya untuk menggunting itu sudah selesai gitu Bu Ovel. Karakteristik anak. Iya. Apakah dengan kegiatan dia yang tadinya tidak mengikuti diskusi, kan kita sudah lihat tadi evaluasi, bagaimana ketercapaian dari evaluasi anak ini? Kalau ketercapaian dari evaluasinya mungkin
anak tersebut entah termasuk ke dalam anak kinestetik, saya juga nggak tahu. Cuman untuk ketercapaian ketika evaluasi sudah tercapai Bu Ovel. Jadi cara penerimaannya mungkin Cuman berbeda, ketika ya. kerjasama mungkin dia memang cenderung mengerjakan sendiri, mungkin dia sibuk dengan kegiatannya sendiri kalau misalnya dia mengerjakan sendiri. Tapi ketika dibawa untuk kerjasama, dia sepertinya kurang kurang aktif. Maksudnya lebih suka sendirilah dengan kegiatannya sendiri, begitu Bu Ovel. Ya. Apa ada kiat Bu Lina nanti supaya anak yang cenderung tadi bisa bergabung dengan teman-temannya? Nah, mungkin di situ ya Bu Ovel ya, saya harus lebih banyak belajar, harus lebih banyak bertanya, harus lebih banyak sharing dari berbagai sumber lah, misalnya melalui KKG, sharing dengan Bu Ovel, melalui belajar mandiri. Mungkin dari sana saya juga dapat kiat khusus gimana menghadapi anak yang seperti itu. Untuk area pengembangannya Bu Lina, kemarin dalam diskusi dari pra observasi, Bu Lina mengembangkan 2 area ya, untuk disiplin positif dan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Di sini difokuskan pada pembelajarannya itu konten dengan proses Bu Lina. Nah, untuk disiplin positif, bagaimana yang Bu Lina rasakan dengan penerapan? Apakah sudah Bu Lina sepenuhnya merasakan kepada anak atau apa dampaknya kepada anak? Kalau untuk area pengembangan saya kemarin memang disiplin positif dan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Ovel ya. Kalau untuk disiplin positif, kami juga kemarin sudah selalu memang mengingatkan setiap pembelajaran itu, karena kita juga sudah ada membuat keyakinan kelas. Ya, jadi di setiap pembelajaran memang saya selalu mengingatkan kepada siswa. Di samping itu disiplin positif juga dapat dilihat ketika berdiskusi tadi, siswa lebih bisa menghargai, lebih bisa menerima pendapat dari temannya, juga lebih sabar, juga bisa dilihat dari ketika dia berdiskusi. Untuk pembelajaran diferensiasi, saya juga kemarin mengembangkan area di pembelajaran diferensiasi. Di situ saya juga sudah memasukkan anak untuk berliterasi, membaca dari Canva yang sudah saya buat, lalu juga menonton cerita mengenai Nusa dan Rara. Di situ anak menilai apakah Nusa dan Rara sudah mengerjakan kewajibannya di rumah. Lalu setelah itu kami bernyanyi bersama mengenai hak dan kewajiban. Saya rasa kalau untuk area pengembangan sudah tercapai Bu Ovel. Dari yang Bu Lina laksanakan, apa yang perlu ditingkatkan masalahnya? Dan apa kira-kira yang harus Bu Lina pertahankan dari pelaksanaan ini? Iya, yang harus saya pertahankan dengan pembelajaran berdiferensiasi, dengan selalu mengingatkan mengenai keyakinan kelas, disiplin positif, anak selalu mengingat untuk selalu melaksanakan disiplin positif. Mungkin untuk yang saya pertahankan, cara pembelajaran berdiferensiasi dengan disiplin positif tersebut harus saya pertahankan. Namun yang harus saya perbaiki tentunya mungkin saya harus menggali ilmu lebih banyak lagi ya Bu Ovel ya, mengenai menghadapi anak yang mungkin anak yang kinestetik, anak yang sibuk dengan kegiatannya sendiri, yang susah ketika berdiskusi, susah untuk mengeluarkan pendapatnya. Mungkin di situ saya harus lebih banyak menggali wawasan, menggali informasi lagi Bu Ovel. Ya benar Bu Lina. Saya juga memperhatikan itu Bu Lina saat pembelajaran, alhamdulillah anak semua aktif ya. Bu Lina juga sudah mempersiapkan segala persiapan ya untuk pelaksanaan pembelajaran, mulai dari fokus, media untuk anak, KPD yang dikerjakan oleh anak ya. Anak ikut terlibat dan mereka bahagia. Ya di sini saya lihat pembelajaran baru dilaksanakan tentang teknik stop ya Bu Lina, yang baru kita mindfulness ya. Bagaimana menurut pendapat Bu Lina? Sebelumnya kan kita memang tidak pernah melaksanakan. Dengan adanya mindfulness ini, bagaimana kita lihat dampaknya terhadap anak? Apa yang kita rasakan terhadap anak kita, perubahannya Bu Lina? Iya, kalau teknik stop dengan mindfulness itu ya Bu Ovel ya, kebetulan saya dapat ilmunya dari Bu Ovel ya hari itu. Iya, jadi saya cobakan juga untuk anak saya di kelas. Saya terapkan di anak sebelum memulai pembelajaran, kita mindfulness dulu dengan teknik stop. Alhamdulillah ketika teknik stop itu anak karena baru mungkin ya Bu Ovel ya, lebih lebih fokus, lebih antusias. Ketika kami melaksanakan teknik mindfulness itu pun ada beberapa siswa saya yang menangis. Ya, menangis mungkin bisa merefleksi dirinya sendiri mungkin selama ini bagaimana, mungkin atau bagaimananya.
Namun setelah selesai mindfulness, anak terlihat lebih semangat, lebih fokus ketika pembelajaran. Jadi saya rasa sangat berdampak gitu, Mbak Fel. Untuk anak ya. Iya. Mungkin dengan cara mindfulness sendiri mereka lebih menenangkan diri Iya, mereka ya, iya. Bu Lina. Iya. Ya, sedikit mungkin dari kenyataan. Mungkin anak kita beberapa yang mungkin dia menangis kalau Iya. mulai sakti, mungkin bisa kita gali lagi Iya, apa penyebabnya, dari mereka benar. bisa sakti. Iya. Itu tadi ya Bu Lina ya. Iya. Kalau untuk pembelajaran sudah bagus, saya lihat anak-anak sudah semuanya aktif ya. Iya. Beberapa orang tadi kita Iya. tahu nanti apanya, bagaimana kita lagi mengupayakan supaya anak tadi ini dia bisa ikut terlibat dalam Benar. kegiatannya Bu Benar. Lina. Lalu sedikit Bu Lina pembelajaran tadi anak-anak sudah bersemangat ya. Yang saya amati semuanya berjalan dengan lancar. Penekanan lagi dari pembelajaran yang Bu Lina sampaikan untuk jeda penyampaian Iya, materi ya Bu benar. Lina ya. Iya. Karena kita terburu atau bagaimana? Iya, karena terlalu semangat juga mungkin Bu Ovel, jadi temponya agak sedikit kencang. Ya. Iya, iya. Alhamdulillah ya Bu Lina. Ada lagi yang Bu Lina rasakan yang perlu direfleksi, kira-kira apa lagi permasalahan yang Bu Lina hadapi dalam pelaksanaan pembelajaran? Ada tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran ini? Iya, kalau untuk tantangan kemarin kendala selain ya kan mungkin balik lagi karena saya terlalu semangatnya mungkin jadi tempo ketika menyampaikan materi kepada anak agak sedikit cepat gitu ya Bu Ovel ya. Terus selain itu anak ada beberapa yang mungkin sibuk dengan kegiatannya sendiri ketika diskusi. Di samping itu untuk pembelajaran diferensiasi ini mungkin waktu juga Bu Ovel, karena waktu kan 2 kali jam pelajaran ya, 2 kali 35 menit, hanya 70 menit lah istilahnya begitu Bu Ovel. Jadi kurang cukup rasanya untuk kegiatan berdiferensiasi ini. Ya. Jadi Bu Lina merasakan waktu kita yang kurang. Iya. Bagaimana upaya Bu Lina supaya nanti ke depannya ini waktu kita pas lagi? Iya, itulah Bu Ovel. Mungkin harus lebih memperhatikan waktu juga ketika dari pembukaan misalnya kan. Apalagi saya kemarin pakai keyakinan kelas juga, karena kan itu juga perlu. Terus mindfulness juga, jadi memang agak sedikit banyak waktu di pembukaan sehingga kegiatan inti memang agak berkurang waktunya sedikit ya. Mungkin di lain kesempatan bisa diatur strateginya bagaimana ya, untuk mencakup semuanya ya, agar sesuai lah dengan jam yang sudah kita rencanakan. Bu Lina, tadi upaya tindak lanjut dari yang Bu Lina sampaikan itu untuk berbagi praktik baik dengan rekan sejawat, terus mengikuti berbagai pelatihan, ya banyak lagi lainnya. Nah, kira-kira kapan waktunya Bu Lina untuk melaksanakan upaya tindak lanjut ini, Bu Lina? Ya, kalau untuk waktunya itu sebenarnya sesudah observasi kemarin, sesudah kita berbincang-bincang juga, itu sudah mulai saya lihat-lihat juga di PMM, menambah-nambah wawasan. Lalu mungkin mulai besok ketika KKG saya juga sharing, tanya jawab bersama rekan guru. Terus sama Bu Ovel juga ada bagaimana cara menghadapi anak yang tergolong yang tergolong cenderung suka bekerja sendiri begitu. Ya, berarti semaksimalnya kita usahakan secepatnya. Setelah observasi ini pas kita akan melaksanakan langsung berbagi baik dengan rekan sejawat atau pelatihan sendiri ya Bu Lina, supaya hasilnya cepat pula dampaknya kepada anak. Iya, benar sekali Bu. Alhamdulillah ya Bu Lina sudah terlaksana. Saya harapkan nanti di program berikutnya Bu Lina lebih bersemangat lagi. Amin. Ya, bisa mengatur strategi ya biar lebih baik lagi. Mempertahankan pembelajaran anak kita supaya lebih menarik bagi mereka, lebih bersemangat dan membawa pembelajaran bermanfaat untuk mereka ya Bu Lina. Oke, terima kasih untuk waktunya ya Bu Lina. Iya, sama-sama Bu Ovel.